Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari surga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Bapa. Dan engkau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso itu tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu troubled. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang, ya. Jangan kamu takut, khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi, bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludai, dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya, the fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan dan saya tetap bisa mengucap syukur sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik, kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama, dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius, dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Mazmur 3 ayatnya yang kelima berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa.
Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau akan berbicara pada setiap kami saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam nama Yesus. Thank you Lord, we praise You, we worship You, we will rejoice in You oh God. Speak to us, in the name of Jesus, we're going to praise and worship Your name. Haleluya, semua umat yang percaya katakan, amin. Haleluya, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama, Sukacita Surga. Sukacita surga, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, sama-sama saudara, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat Tuhan saya sama-sama katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu Tuhan, sukacita surga penuhimu. Sama-sama katakan haleluya, oh haleluya. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga
melaluiku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, hati kami percaya Tuhan, Engkau Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, bisa lambaikan tangan sama-sama, katakan saya percaya Tuhan Yesus baik. Haleluya, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang baik dan setia Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan, kami akan selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, hati kami percaya Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus.
Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat kami Tuhan tak mengerti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Jesus. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Saat ku tak mengerti Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti Bapa, mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sama-sama saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Mari katakan sama-sama, Lord, I will trust. Kami mengangkat tangan tanda kami berserah Tuhan. Lord, we lift up our hands and surrender to you, Lord. And that's why we sing this song. In you, my heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust. In you, my heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas waktu yang diberikan di mana kami bisa bersama-sama beribadah, merayakan kebaikan-Mu dengan puji-pujian kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar ketika kami bernyanyi dan menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami, ini bukan hanya sekedar sebuah nyanyian, tetapi merupakan deklarasi iman kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingin selalu percaya akan jalan-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingin selalu percaya kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan anugerah-Nya dan kasih karunia-Nya untuk kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, setiap pagi rahmat-Mu selalu baru, Tuhan. Your mercy is new each and every morning. Terima kasih Tuhan. Kalau kami menyadari semua itu, bahwa hidup kami adalah sebuah pemberian yang sangat luar biasa dari Tuhan. Biarlah setiap kami hidup sedemikian rupa setiap hari. Biar kehidupan kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Biar kehidupan kami boleh menjadi berkat. Dan ketika ada orang-orang melihat kehidupan kami, mereka tahu bahwa ada Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah Engkau lakukan. Engkau adalah Tuhan yang setia, walaupun terkadang kami tidak setia. Engkau adalah Tuhan yang baik dan penuh dan dengan kasih dan mengasihi kami, walaupun terkadang kami lupa untuk mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, itu tidak berdasarkan dari seberapa baiknya kami, tapi melainkan berdasarkan dari seberapa baiknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami minta supaya pada saat ini kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sementara firman diberitakan, kami berdoa biar kuasa kesembuhan-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau kami ada yang mengalami sakit penyakit baik secara fisik atau secara emosional, secara mental Tuhan, Tuhan pulihkan, kuasa kesembuhan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang kehilangan pengharapan hidup, kehilangan semangat hidup, sekarang juga kuasa Tuhan memberikan kami semangat hidup dan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga kalau ada di antara kami yang masih terbelenggu dengan kuasa dosa dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, pelepasan terjadi sekarang juga. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang menyaksikan ini secara online. Kuasa Tuhan kami percaya tidak terbatas oleh ruangan dan waktu. Tuhan bisa menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa, setelah kami selesai dari ibadah ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi masing pribadi, saat ini juga. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang disampaikan ini bisa dimengerti dengan baik oleh semua orang yang mendengarkannya. Tuhan berkati pesan ini. Roh Kudus ada di dalam pesan ini. Urapan Tuhan ada di dalam pesan ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali. The joy of seeing a child open the boxes for the first time is it's incredible.
We are so excited. Many of the children receive the shoebox for the first time in their life. We pray that these boxes will be used to bring a lot of happiness and joy, but more importantly, the gospel to each heart. All these little children around the world. No greater need and no greater time than right now for us to go out and serve boldly. Oh my goodness! This is what these shoe boxes are all about, to go out and to bring a hope of Jesus Christ around the world. I'm just so amazed at what God does each and every year. This is an opportunity to impact the lives of millions of children, just like you've seen. But we need more boxes for next year. Every box is an opportunity for us to share the gospel of Jesus Christ. So thank you, and God bless each and every one. Setiap Anda yang ada di sini, bagaimana keadaan Anda hari ini? Anda dalam keadaan baik, luar biasa. Untuk setiap Anda yang menyaksikan ini melalui online, Anda bisa menulis di comment section bagaimana kabar Anda pada hari ini. Ada beberapa pengumuman, saudara, sebelum kita mulai. Yang pertama, Anda lihat sendiri di video, sudah saatnya lagi kita melakukan project Christmas Shoebox. Ini merupakan salah satu project yang menjadi favorit dari gereja kita. Setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir kita mengumpulkan 200-an kotak box, saudara. Saya berharap tahun ini pun kita akan bisa mengumpulkan atau bahkan kalau bisa melebihi apa yang kita lakukan tahun lalu. Tahun lalu di tengah-tengah pandemi kita berhasil mengumpulkan 250 lebih box, shoebox itu. Visi dari shoebox ini adalah kita ingin men-sharingkan, membagikan sukacita Natal kepada anak-anak di seluruh dunia yang tidak seberuntung kita. Saudara, kita di sini hidupnya berkelimpahan, tapi mereka di sana berkekurangan sehingga kita membagikan sukacita Natal bersama-sama dengan mereka. Salah satu hal yang menjadi favorit saya juga, terutama buat Anda yang punya anak-anak, ini adalah saat yang baik ketika kita mengajarkan anak kita untuk saudara, untuk belajar memberi, belajar generous, bermurah hati, saudara. Karena biasanya anak kecil itu kan selalu pingin semuanya buat dia. Inilah saatnya kita shopping bareng, kita belanja bareng, tapi bukan untuk mereka, tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi kalau Anda punya pertanyaan tentang bagaimana packing shoebox itu, Anda silakan tanyakan. Anda bisa tanya kepada saya atau kepada salah satu teman-teman pengurus. Kalau Anda berencana seperti beberapa dari Anda, saya tahu setiap tahun Anda meminta box yang banyak supaya Anda bisa bagikan di tempat kerja, silakan Anda kabari kami. Kalau misalnya box yang di luar sudah mulai habis, beritahu kami karena kita simpan di storage kita, saudara. Jadi itu pengumuman yang pertama, saudara. Yang kedua, kemarin kita sempat meeting bersama dengan beberapa pemimpin, saudara. Saya sangat excited, kita meeting tentang Thanksgiving, Natal, tahun baru dan sebagainya. Kita sudah merencanakan beberapa ibadah untuk itu, dan saya berharap Anda semua bisa menjadi bagian dalam apa yang kita sudah rencanakan, saudara. Lalu berikutnya, saudara, hal yang saya mau ingatkan adalah bahwa sekarang karena pandemik ini ada begitu banyak strategi gereja yang mulai berubah, saudara. Jadi dengan kata lain kita memaksimalkan dunia digital. Jadi kemarin kita sempat mikir kalau selama ini live group kita, pertemuan kita Selasa malam itu ya kita aja, dan itu biasanya Bible study dan sebagainya. Mungkin kali ini kita akan selingi dengan mengundang beberapa tamu. Karena dulu kalau mau mendatangkan tamu kita harus terbangkan dia ke sini dan sebagainya. Kali ini kita cuma suruh mereka sharing melalui Zoom aja. Jadi Anda dan saya bisa bertemu dengan beberapa pendeta atau pengajar firman Tuhan yang bisa membuat kita lebih bertumbuh. Jadi semuanya akan kita rencanakan, semuanya akan kita susun. Mudah-mudahan Anda bisa berpartisipasi dari apa yang kita sudah rencanakan. Oke, itu saja, saudara. Ada pertanyaan? Untuk firman Tuhan hari ini saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Ada seorang wanita berumur 67 tahun. Ini terjadi di negara Belgia di Eropa, saudara. Suatu hari dia ingin menjemput temannya di stasiun kereta, saudara, yang berjarak sekitar 150 km dari rumah ke stasiun keretanya, ke stasiun kereta di situ, saudara. Nah, wanita ini masuk berita karena, saudara, yang tadinya dia berencana nyupir sejauh 150 km, ujung-ujungnya dia ini end up nyupir sekitar 1.500 km, saudara.
Dan dia berujung di negara Kroasia. Dari Belgia nyupir. Nah, kalau saya lihat peta, kemarin saya lihat peta, saudara, itu dari Belgia ke Kroasia itu harus melewati Jerman, harus melewati negara Austria, mungkin melalui bagian sedikit dari negara Italia. Nah, seorang reporter bertanya kepada ibu-ibu yang berumur 67 tahun ini, masa iya kamu nyupir segitu jauh dan segitu lamanya kamu nggak sadar kalau kamu ini nyasar, dia bilang gitu. Ya kan? Apakah kamu nggak sadar waktu kamu nyupir ketika kamu melewati masuk ke negara lain, tulisan-tulisan rambu lalu lintasnya mulai berubah bahasanya, ya kan? Apa kamu nggak sadar kamu udah nyupir sekian lama masih belum nyampe-nyampe, ya kan? Dan waktu ditanya seperti itu, ibu ini dengan polosnya dia berkata, saya hanya mengikuti GPS dan saya hanya terus menyupir sesuai dengan apa yang GPS ini tunjukkan kepada saya, saudara. Saya lagi berpikir seperti ini, saudara. Mungkinkah cerita ini kita bisa jadikan renungan? Renungan di mana seringkali dalam kehidupan kita ini, saudara, ya kan? Tuhan itu sebenarnya ingin menyatakan jalannya. Tuhan itu sebenarnya ingin menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita nggak sadar. Dan yang lebih parahnya, kalau nggak sadar nggak apa-apa, saudara. Yang lebih parahnya kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin menyatakan rencananya, ingin kita mengambil langkah ke arah tertentu, tapi dengan sengaja kita abaikan, saudara. Dengan sengaja kita apa? Kita cuekin, saudara. Ya kan? Karena kita terus melakukan apa yang biasa kita lakukan, karena kita mau terus hidup menurut apa yang kita anggap benar, karena kita pikir kita lebih mengerti tentang kehidupan ini daripada Tuhan, si Sang Pemberi kehidupan. Nah, saudara, sebenarnya akar dari permasalahan ini adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Bahkan ini bisa disebut sebagai musuh terbesar dari hati setiap manusia, saudara. Bahkan kalau saya bilang di antara semua dosa, saudara, dosa ini yang satu ini yang paling mematikan. Nah, apa itu yang saya maksud? Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang yang namanya pride, saudara. Atau bahasa Indonesianya kesombongan, keangkuhan, gengsi juga bisa, gengsi. Terus apa lagi ya? Tinggi hati, ya kan? Pride, saudara. Nah, ini bukannya proud yang kayak, oh aku bangga dengan anak aku, I'm proud of my son, I'm proud of my daughter. Bukan proud itu. Ini adalah pride yang negatif, saudara. Ini adalah pride yang sangat-sangat mematikan. Kenapa saya bilang dosa ini sangat mematikan? Karena kesombongan itu biasanya, saudara, tidak terlihat, tidak terdeteksi. Kalau kita lihat kehidupan orang, kita gampang lihatnya. Tapi kalau kita bercermin, kita nggak bisa mendeteksi kesombongan di dalam diri kita sendiri. Bahkan ada yang bilang bahwa pride atau kesombongan ini, itu tuh seperti gas, saudara, yang mematikan. Anda tahu kan gas, biasanya kita cium, ini kok bau gas ya. Lama-lama kita cium, kita lemes dan kita mati. Saudara. Tanpa kita mengetahuinya. Demikian juga dosa yang satu ini, kesombongan, itu seperti itu, saudara. Kita nggak tahu, kita memilikinya, tapi ini sesuatu yang bisa mematikan dalam kehidupan kita. Saudara. Nah, Anda mau tahu nggak tanda-tandanya orang sombong atau enggak, saudara? Anda mau tahu nggak kalau kita ini bergumul dengan kesombongan atau enggak, saudara? Siapa yang mau tahu gimana cara mendeteksinya? Anda mau tahu gimana cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya, yakin ya, Anda mau tahu ya? Cara mendeteksi kesombongan adalah ketika hari ini saya bilang, oh kita akan berbicara mengenai kesombongan, kita bilang, oh itu bukan buat saya. Karena saya berpikir saya nggak sombong kok. Cara deteksi yang kedua adalah ketika kita bilang kita mau bicara soal pride atau kesombongan, yang pertama kita pikirkan adalah, aduh andai saja istri saya ada di sini, andai saja suami saya dengar khotbah ini, wah padahal ini bagus nih kalau saya ajak teman saya yang satu itu. Apalagi kalau bos saya ada di sini, ini bagus nih buat dia nih. Itulah tanda-tanda kita mendeteksi kesombongan, saudara. Ada yang bergumul seperti saya sangat bergumul dengan yang namanya kesombongan, saudara.
Pride. Hari ini, sesuatu yang praktikal aja, sesuatu yang praktis saya ingin bagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini membantu. Yaitu 3 definisi. Kesombongan itu apa sih? Pride itu apa sih? Mungkin Anda bisa punya definisi lebih dari 3. Tapi ini adalah 3 yang dari saya aja, saudara. Hari ini yang kita akan pelajari. 3 definisi tentang kesombongan. Yang pertama, kesombongan adalah percaya dengan kemampuan, percaya dan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Saudara. Kesombongan adalah percaya dan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Kira-kira Anda setuju gak dengan definisi yang pertama ini? Ada seorang karakter, ada satu karakter di Alkitab yang saya rasa cocok nih kalau kita ngomongin soal kesombongan. Karena kesombongan itu kadang-kadang beda-beda tipis ya kan saudara. Antara percaya diri dengan kesombongan itu beda-beda tipis saudara. Ya kan? Ada seseorang yang namanya Petrus. Petrus ini adalah karakter yang unik, saudara. Anda pernah nonton film, kan biasanya ada bintang utama, ada para aktor pendukung gitu ya, saudara ya. Nah, aktor pendukung ini kan yang membuat terkadang film itu menjadi lebih menarik. Alkitab kita semuanya tentang Yesus. Tapi ada aktor pendukung kayak Petrus yang membuat ceritanya ini lebih menarik, saudara. Kenapa? Karna Petrus itu adalah orang yang sangat ekspresif. Petrus ini tipe orang yang ngomong dulu, baru nanti dia mikirnya belakangan, saudara. Anda pernah ketemu orang kayak gitu? Kalau dia ada di sebelah Anda, nggak usah ditengok, saudara. Ngomong dulu, baru mikirnya nanti. Nah, di suatu hari, waktu di perjamuan makan malam terakhir, Yesus ngumpul nih sama murid-muridnya, perjamuan makan malam, saudara, yang kita sering rayakan dengan perjamuan kudus. Yesus bilang sama mereka, bahwa sebentar lagi aku akan ditangkap. Dan waktu aku akan ditangkap, imanmu akan luntur. Imanmu akan goyah. Lalu Petrus meresponinya seperti ini, saudara. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama Tuhan. Sebentar lagi saya akan ditangkap. No Tuhan, aku rela, aku siap mati buat Tuhan Yesus, saudara. Padahal seperti yang Anda tahu, nggak lama dari itu ada seorang remaja perempuan yang bilang, kamu kan Petrus ya? Kamu kan pengikutnya Yesus. Dia bilang, oh enggak, saya nggak kenal Yesus. Dia bilang gitu. 3 kali dia deny Yesus, menyangkal Yesus. Saudara. Apa yang terjadi barusan? Dia bilang, saya rela tuh untuk ikut ke penjara dan mati. Saudara. Di kejadian yang sama ketika dia lagi makan malam, perjamuan makan malam, Yesus berkata gini, gembala itu akan ditangkap dan domba-dombaku akan berserakan. I will strike the shepherd and my sheep will be scattered. Yesus ini mengquote perjanjian lama Nabi Zakaria kalau saya nggak salah, saudara. Tapi intinya Yesus bilang bahwa gembala itu akan ditangkap, maksudnya diri dia akan ditangkap dan para pengikutnya akan berserakan, tercerai-berai, saudara. Kemana lari mereka gitu. Waktu Yesus bilang gitu, Petrus meresponinya dengan berkata ini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, dia bilang apa? Aku enggak. Ya kan? Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dia bilang gitu. Yang lain boleh lari, yang lain imannya boleh luntur, tapi aku enggak akan luntur. Dia bilang. Beda-beda tipis ya saudara ya. Antara sombong dan percaya diri. Suatu hari Yesus lagi berjalan menuju Yerusalem. Yesus bilang gini sama murid-muridnya. Waktunya telah tiba. Inilah saatnya ketika kita masuk kota Yerusalem. Aku akan ditangkap dan aku akan dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Lalu Petrus bilang gini. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangin saudara, Yesus ditegur sama Petrus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau, kata Petrus. Terus Yesus meresponinya, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, dia bilang gini, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan
Sudah menjadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Aku ini harus mati bagi dunia ini. Tapi Petrus bilang, aku nggak akan membiarkan kehendak Bapa terjadi. Bayangin saudara, kehendak Tuhan coba di stop, coba dihentikan sama Petrus. Tapi yang anehnya lagi, Petrus ini begitu percaya diri tapi gagalnya juga sering banget saudara. Jadi sekali lagi beda-beda tipis antara pede sama sombong. Petrus ini makanya cocok banget dengan definisi yang kita bicarakan yang pertama, bahwa kesombongan adalah mengandalkan dan percaya akan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, saudara. Petrus berkali-kali jatuh, tapi Petrus berkali-kali gagal. Nah, bagaimana ini teraplikasikan dalam kehidupan Anda? Kira-kira gimana, saudara? Kalau dalam kehidupan saya, kalau Anda izinkan saya sharing 2 menit aja, saudara. Dalam kehidupan saya, ini saya pribadi, saudara, karena saya bergelut di dunia gereja dan dunia pelayanan, biasanya tuh, ini terutama terjadi kayak beberapa tahun yang lalu, di mana saya merasa restless. Restless itu apa ya, saudara? Kayak nggak bisa tenang, nggak bisa istirahat, selalu gelisah, khawatir, saudara. Di dalam pikiran saya tuh selalu, oke, apalagi ya? Apa yang kita bisa perbaiki ya? Apalagi yang kita harus lakukan ya sebagai gereja? Apalagi ya? Apalagi? Belum. Selain itu ditambah dengan, oke, minggu depan saya harus khotbah, minggu depannya lagi saya harus khotbah. Khotbah apa ya yang bisa memberkati jemaat, yang jemaat bisa belajar. Itu yang selalu ada dalam pikiran saya. Hasilnya, saudara, konsekuensinya karena saya mikirin itu terus. Jadi kalau misalnya saya pergi sama anak-anak saya dan sama keluarga saya, saudara, itu seperti badan saya ada di sana, tapi pikiran saya melayang kemana-mana, saudara. I cannot be fully present. Saya tuh nggak bisa ada di sana, hadir secara mental dan secara fisik, saudara. Fisik saya hadir, tapi pikiran saya kemana-mana, saudara. Itu yang saya pikirin. Tapi suatu hari, saya merasa Tuhan itu ingatkan saya seperti ini. Rosid, kamu tahu gak kenapa kamu gak bisa tenang? Kenapa kamu selalu khawatir dan kenapa kamu selalu gelisah mikirin gereja? Karena selama ini, kamu pikir kamu mampu untuk memimpin gereja ini. Karena selama ini kamu pikir kamu itu pandai dalam merangkai khotbah-khotbah yang baik, khotbah-khotbah yang baik, ya kan, yang bisa mengubah kehidupan orang. Padahal khotbah itu, saudara, itu cuma manusia ngomong. Kalau Tuhan nggak berkati, kalau Tuhan nggak urapi khotbah itu, kalau Roh Kudus nggak ada di dalam khotbah itu, maka khotbah itu nggak akan bisa mengubah kehidupan siapa-siapa, saudara. Ketika sesuatu berjalan dengan tidak baik, kamu gelisah. Ketika ada banyak masalah, kamu merasa jangan-jangan kamu ini gagal dan sebagainya. Tuhan ingatkan sama saya, wow Rosid, semua yang saya mau kamu lakukan itu memang lebih besar dari kamu. Kamu memang gak mampu dengan kekuatan sendiri. Gak bisa. Memang dari awal aku gak minta kamu untuk melakukan semua ini sendiri, mengandalkan kekuatan kamu. Memang dari awal aku udah berkata, kamu harus mengandalkan aku, Tuhan bilang. Betapa sombongnya Rosid berkata bahwa gereja ini gak bisa berlanjut, gereja ini gak bisa berjalan kalau gak ada saya, saudara. Betapa sombongnya Rosid kalau merasa bahwa dengan kemampuan dan kekuatan saya sanggup seperti ini. Memang dari awal Tuhan udah bilang, andalkanlah kekuatanku. Andalkanlah kemampuanku, Tuhan bilang. Nah, itu cerita saya, saudara. Bagaimana dengan Anda? Saya cuma ngebayang ini, saya nggak tahu apa yang dalam situasi kehidupan Anda. Jangan-jangan ada di antara Anda yang mirip-mirip dengan saya. Anda selalu gelisah, Anda nggak bisa tenang, ya kan? Karena Anda seperti saya, mencoba untuk mengendalikan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk mencoba untuk mengendalikan masa depan kita, mengendalikan masa depan anak-anak kita, ya kan? Makanya Anda selalu gelisah. Ada sesuatu yang terjadi sedikit, Anda langsung gelisah. Karena itu Anda merasa di luar dari kendali Anda, saudara. Mungkin ada dari Anda juga
yang gak bisa tenang dan gelisah seperti saya karena Anda berpikir, kalau saya sampai aja mencapai target tertentu, kalau jumlah uang saya ada di bank jumlahnya segini, baru saya bisa tenang. Kalau enggak jumlahnya segini, saya nggak akan bisa tenang. Makanya kita gelisah, makanya kita nggak bisa tenang, saudara. Kita berkata bahwa 5 tahun, 10 tahun dari sekarang ini gambar kehidupan saya. I got this. Semuanya ada dalam kendali saya. Semuanya sudah saya rencanakan, saudara. Semuanya teratasi, hidup saya, keluarga saya, anak saya, semuanya, pokoknya semua dalam kendali saya. Mungkin itu yang membuat Anda seperti saya nggak bisa tenang, jadi gelisah, saudara. Kenapa? Karena kita merencanakan, kita berencana ini, berencana itu. Ya kan, kita mencoba mengamankan ini, mengamankan itu. Kita mencoba untuk mengendalikan ini, mengendalikan itu, tapi kita lupa melibatkan yang terpenting, saudara, yaitu Tuhan dalam keputusan kita. Kita lupa melibatkan Tuhan di dalam rencana kita. Kita lupa melibatkan dan berdoa kepada Tuhan ketika kita merencanakan sesuatu, saudara. Kita lupa menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini butuh Tuhan. Jangankan untuk masa depan. Hari ini aja, besok aja saya nggak mau bangun tanpa tuntunan Tuhan. Setiap langkah, setiap keputusan yang saya ambil, saya nggak mau ambil, saya nggak mau melangkah tanpa Tuhan, saudara. Tuhan mau kita bersandar kepada Dia. Amin, saudara. Kenapa? Karena pride is trusting in our own strength and ability. Kesombongan itu percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, saudara. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah pride is trusting in your own righteousness. Kesombongan itu percaya akan kebenaran dirinya sendiri, saudara. Dengan kata lain, kesombongan itu udah percaya bahwa kita ini udah yang paling benar dah. Di hadapan Tuhan kita ini udah yang paling benar dah. Kesombongan adalah percaya akan dirinya sendiri. Akan kebenaran dirinya, saudara. Ada yang pernah dengar cerita tentang Ayub? Anda pernah dengar? Kalau Anda besar di gereja, Anda tahu ya cerita tentang Ayub? Ada ya? Kalau Anda nggak pernah dengar cerita Ayub, saya rangkum, saudara. Saya lupa ada berapa pasal, yang pasti 30 lebih, saudara. Jadi ini cerita tentang Ayub. Ayub ini orangnya saleh. Cinta Tuhan, saudara. Dan bukan cinta Tuhan itu aja, saudara. Tapi Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya, saudara. Anaknya 10. Pokoknya hidupnya, wah, diberkati Tuhan banget lah. Nah, terus di kitab Ayub ada percakapan yang menarik. Saya juga nggak mengerti sih, saudara, tentang bagaimana menjelaskan semua percakapan ini. Tapi percakapan itu antara setan dan Tuhan. Setan tiba-tiba bilang Tuhan begini, ya Tuhan, pantas aja dia mencintai engkau. Pantas aja Ayub mencintai Tuhan. Kenapa? Coba lihat, karena Tuhan udah berkati hidupnya sedemikian rupa. Ya kan? Ya pasti aja lah dia cinta sama engkau, Tuhan. Pasti aja lah dia hormat sama Tuhan. Tuhan udah berkati, udah memberikan banyak hal dalam kehidupannya. Coba semua itu diambil, bisa gak dia masih mencintai Tuhan? Setan bilang gitu sama Tuhan. Dan menariknya, sekali lagi saya nggak bisa menjelaskan Anda apa ini percakapan ini. Tapi menariknya, Tuhan bilang gini, ya udah ambil aja. Yuk kita lihat apakah dia masih mencintai aku apa enggak. Tapi Tuhan bilang gini, satu yang kamu gak boleh sentuh, yaitu hidupnya Ayub. Karena akulah si pemberi kehidupan itu. Jadi kamu gak boleh sentuh hidupnya Ayub. Nah, singkat cerita, saudara, semua yang Ayub punya dalam satu hari habis. Saudara. Bisa gak sih Anda bayangin? Kekayaan yang Anda sudah kumpulkan selama ini, tiba-tiba dalam satu hari lenyap, saudara. Bukan cuma itu aja, anaknya ke-10-10-nya itu, saudara, mati dalam satu hari. Dan kalau itu gak cukup, istrinya yang seharusnya mendampingi dia, istrinya malah mengutuki Tuhan. Semuanya habis dalam satu hari. Tapi yang uniknya, Ayub tidak mengutuki Tuhan, saudara. Itu yang uniknya. Tapi ada sisi dari cerita kehidupan Ayub ini yang mungkin Anda gak pernah dengar.
Ayub ketika semua itu terjadi, dia nggak mengutuki Tuhan. Tapi kalau Anda baca kitab Ayub, sepanjang 30 pasal, 30 bab saudara, Ayub itu berkata kepada Tuhan betapa dirinya adalah orang yang benar. Betapa dirinya adalah orang yang sempurna, orang yang nggak punya cacat. Pokoknya aku ini orang yang benar, orang yang benar. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada orang yang benar, kata Ayub saudara. Saya mikir kira-kira kita bisa gak ya, kita pernah gak ngalamin apa yang Ayub alami ya. Ketika sesuatu terjadi kepada kita, kita bilang, Tuhan, aku kan udah setia. Aku suka memberi, aku suka beribadah, aku suka melayani. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam diri saya? Itulah yang Ayub lakukan selama 30 pasal. Dia bragging saudara. Dia berkata-kata, Tuhan aku orang benar, Tuhan aku orang benar, kenapa ini terjadi? Saking dia melakukan ini terus-menerus, teman-temannya pun jadi muak mendengarnya, saudara. Karena Ayub yakin sekali akan kebenaran dirinya. Maka ketiga sahabatnya itu pun tidak mau menjawab dia lagi. Udahlah gue gak mau deket-deket lah, males dengernya. Tapi ada satu orang namanya Elihu. Tetapi di situ ada seseorang yang bernama Elihu. Anak Barakel, seorang keturunan Bus dari kaum Ram. Ia tidak dapat menahan amarahnya. Karena Ayub membenarkan dirinya sendiri dan mempersalahkan Allah. Saudara. Bayangin saudara. Dia anggap dirinya benar. Dia anggap semua yang terjadi sama dirinya ini adalah salahnya Tuhan. Elihu bilang gini, telah ku dengar apa yang kau katakan dan aku mengerti apa yang kau maksudkan. Kau berkata Ayub, aku bersih, tak melakukan pelanggaran, aku tidak bercela dan aku tidak berbuat kesalahan saudara. Dengan kata lain, Ayub ini merasa bahwa dirinya ini sempurna. Siapa sih yang sempurna, saudara? Cuma Tuhan doang yang sempurna. Tapi Ayub merasa bahwa dirinya paling benar, saudara. Akhirnya Tuhan sendiri yang bicara sama Ayub. Makanya ini adalah percakapan yang menarik yang terjadi di dalam kitab Ayub berulang-ulang, saudara. Kemudian dari dalam badai Tuhan berbicara kepada Ayub demikian. Siapakah engkau hingga berani meragukan hikmatku dengan kata-katamu yang bodoh dan kosong itu? Ini yang dari tadi yang ngomong tuh siapa sih kata Tuhan? Ini yang dari tadi ngomong bahwa saya orang benar, saya sempurna. Ini siapa sih katanya? Kalau kamu menganggap kamu begitu sempurna dan benar, kata Tuhan. Sekarang hadapilah aku sebagai laki-laki dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Tuhan bilang sama Ayub, kalau kamu Tuhan, kalau kamu menganggap dirimu benar, nih jawab pertanyaan-pertanyaan yang aku akan berikan. Ini pertanyaannya saudara. Sudah adakah engkau ketika bumi kujadikan? Jika memang luas pengetahuanmu, beritahukan. Siapakah menentukan luasnya dunia? Siapakah membentangkan tali ukuran padanya? Tahukah engkau jawabannya? Bagaimanakah tiang-tiang penyangga bumi berdiri teguh? Siapa meletakkan batu penjuru dunia dengan kuku? Dengan kata lain Tuhan tanya sama Ayub. Kalau kamu Tuhan, apakah kamu yang menciptakan seluruh dunia ini? Waktu aku menciptakan seluruh dunia itu, aku gak lihat kamu ada di situ. Katanya kamu Tuhan. Lalu berikutnya Tuhan tanya lagi saudara. Hai Ayub, pernahkah engkau barang sekali menyuruh datang dini hari? Ayub, kamu pernah gak menyuruh matahari terbit di pagi hari? Kayaknya enggak. Aku yang memerintahkan matahari itu terbit setiap pagi, kata Tuhan. Pertanyaan berikutnya, dapatkah engkau meneriakan perintah kepada awan dan menyuruhnya membanjirimu dengan hujan? Kamu pernah gak memerintahkan hujan turun? Aku memerintahkan hujan turun, kata Tuhan. Ini yang berikutnya favorit saya, saudara. Dan jika engkau menyuruh petir-petir bersambaran, apakah mereka datang berkata, saya Tuhan? Jadi sebelum petir, sebelum geledek itu menyambar, saudara. Mereka minta izin gak sama kamu, Ayub? Ayub tahu gak? Aku Tuhan, sebelum petir itu menyambar, mereka minta izin sama saya. Akhirnya Tuhan bilang gini, apakah hendak kau sangkal keadilanku, membenarkan dirimu dengan mempersalahkan aku?
Jadi kamu merasa layak untuk mempertanyakan keadilanku, kata Tuhan kepada Ayub. Saking sempurnanya kamu sampai berani membenarkan dirimu dan mempersalahkan Tuhan. Dan anehnya di cerita Ayub ini, saudara, ketika Ayub berhenti untuk berkata bahwa aku benar, malah hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Aneh ya, saudara ya. Semuanya dikembalikan oleh Tuhan ketika dia berhenti menyombongkan dirinya bahwa dia ini adalah benar, dia ini adalah benar, saudara. Saudara, bukankah gereja bisa belajar dari kesombongan Ayub ini, saudara? Yang percaya bahwa dirinya adalah yang paling benar. Saya cuma menebak aja nih, saudara. Ada banyak orang di luar gereja. Mereka sih nggak marah sama Yesus, saudara. Bahkan kalau dibilang mungkin mereka nggak marah sama gerejanya. Tapi mereka cuma males aja ketemu orang-orang yang merasa dirinya paling benar dan paling suci, saudara. Aduh, males lah gue lah. Ketemu orang-orang gitu. Bahkan ada beberapa dari kita mungkin yang mengalaminya. Kita punya pengalaman-pengalaman di dalam gereja, saudara. Mungkin ada banyak orang yang udah lama gak datang ke gereja ya karena masalah-masalah ini, saudara. Kita bingung karena kalau kita baca Alkitab, ini Yesusnya kok seperti ini ya. Tapi begitu kita lihat para pengikutnya, loh kok kayaknya nggak match, nggak cocok gitu, saudara. Yesus hidupnya seperti ini. Tapi ketika kita melihat orang-orang gereja saling memperlakukan satu dengan yang lain, kok kayaknya nggak cocok ya, saudara. Yesus hidupnya seperti ini. Cuma waktu saya lihat bagaimana dia memperlakukan suami saya, memperlakukan gereja, memperlakukan istri saya, memperlakukan orang-orang Kristen, memperlakukan ayah dan ibu saya, kok kayaknya nggak cocok dengan apa yang dengan Yesus yang saya baca di Alkitab, saudara. Kok orang-orang Kristen yang saya kenal di tempat kerja kok nggak cocok dengan Yesus yang saya baca ya, saudara. Saya berkata ini bukan karena saya sempurna, saudara. Karena pergumulan saya adalah saya begitu mudah menghakimi orang. Dan saya sadar setiap kali saya begitu mudah menghakimi orang, itu karena saya lupa seberapa jauh Tuhan sudah bawa ke dalam kehidupan saya. Saya lupa seberapa jauh Tuhan sudah selamatkan saya. Saya lupa sudah berapa besar Tuhan mengubah kehidupan saya. Udah berapa banyak. Saya lupa dengan kehidupan saya sebelum saya bertemu dengan Yesus. Makanya hari ini mudah buat saya untuk menghakimi orang lain. Karena saya lupa akan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Kesombongan adalah percaya akan kebenaran dirinya. Percaya kita yang paling benar, saudara. Pastor Billy Graham berkata seperti ini, saudara. The closer you are to Christ, the more sinful you are going to feel. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin kita akan merasa berdosa. Kira-kira Anda setuju gak sih dengan pernyataan itu, saudara? Semakin kita kenal Yesus, semakin kita intim dengan Yesus, semakin kita mengenal Yesus dan semakin dekat, kita akan semakin menyadari betapa kita ada orang-orang yang berdosa. Kenapa, saudara? Karena semakin kita mengenal sosok yang sempurna, semakin kelihatan ketidaksempurnaan kita. Benar gak sih, saudara? Ya kan? Semakin kita intim dengan sosok yang sempurna, semakin sadar kita akan dosa-dosa kita. Tapi kalau kadang-kadang kebanyakan orang Kristen terbalik, saudara. Semakin kita merasa bahwa kita ini benar, semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin sombong dengan kebenaran diri kita sendiri. Tapi seharusnya yang terjadi semakin kita kenal dengan sosok yang sempurna, semakin kita merasa kita ini jauh dari sempurna. Ya kan? Mungkin kalau saya kasih ilustrasi ini Anda mengerti, saudara. Mungkin kalau kita misalnya contohnya kita merasa kita adalah orang yang tinggi, saudara. Terus tiba-tiba kita ini ada di tengah-tengah pemain basket NBA. Nggak merasa tinggi lagi kita, benar gak sih, saudara? Ya kan? Sama dengan apa yang saya maksud. Kalau saya merasa saya jago masak, terus tiba-tiba masakan saya didampingi dengan masakannya Ibu Nur, dengan masakannya Ibu Dorcas, saudara. Saya jadi merasa saya nggak bisa masak lagi, saudara.
Ya kan? Kalau ketemu demikian juga ketika kita ketemu sosok yang sempurna, seharusnya semakin kelihatan bahwa kita adalah orang-orang yang jauh dari sempurna. Saya cuma mau ingatkan gini, saudara. Jangan sampai dalam perjalanan iman kita, kita sampai ke sebuah titik di mana kita merasa bahwa kita ini benar di hadapan Tuhan karena perbuatan kita, saudara. Saya berdoa Anda dan saya nggak pernah sampai di titik seperti itu. Bahwa kita bisa benar di hadapan Tuhan itu karena perbuatan-perbuatan dan jasa-jasa kita. Kita harus hidup benar, kita harus melakukan yang benar, tapi Anda dan saya bisa benar di hadapan Allah hanya karena kasih karunia-Nya saja, saudara. That's it. Bukan karena jasa dan kebaikan kita. Tapi karena anugerah dan karya Yesus di atas kayu salib, makanya kita bisa benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir kita tutup dengan ini, saudara. Jadi kesombongan adalah percaya dan mengandalkan kemampuan dan kepintaran diri kita sendiri. Yang kedua, kesombongan adalah ketika kita merasa kita ini adalah yang paling benar, kebenaran dirinya sendiri. Yang ketiga, saudara, kesombongan adalah percaya akan hikmatnya sendiri, saudara. Kesombongan adalah percaya kita ini udah yang paling pintar, kita ini udah yang paling berhikmat. Kitab Mazmur berkata seperti ini, orang berdosa tidak peduli akan Tuhan. Karena angkuhnya ia berpikir Allah itu tidak ada, saudara. Bahasa Inggrisnya menarik nih gini. In his pride, the wicked man does not seek him. Di dalam kesombongannya, orang-orang yang sombong itu enggak mencari Tuhan. In all his thought, there's no room for God. Dia bilang gini, orang yang sombong di dalam pikirannya itu udah penuh. Tidak ada ruangan lagi untuk Tuhan. Hatinya tuh udah penuh. Tidak ada ruangan lagi untuk orang-orang bisa memberikan masukan, bisa memberikan nasihat, bisa berbicara kepada, karena hatinya sudah penuh, saudara. Udah gak ada ruangan lagi. Orang-orang yang sombong hatinya penuh sehingga hikmat Tuhan itu udah gak muat lagi di hatinya. Perkataan firman Tuhan itu udah gak bisa masuk lagi ke dalam hatinya, saudara. Because it's full. Nah, saya berdoa, saudara. Kita harus tahu bahwa perjalanan iman kita itu gak akan pernah selesai sampai kita berhenti bernafas. Oleh sebab itu, saudara, izinkan Tuhan untuk selalu mengisi pikiran kita dan hati kita dengan hikmat-hikmatnya, saudara. Jangan pernah jadi orang Kristen ketika kita merasa kita udah sampai di sebuah tempat di mana kita sudah tahu semua tentang Tuhan, saudara. Jangan pernah sampai kita menjadi orang Kristen yang kita pokoknya udah tahu, saya udah jadi orang Kristen 20 tahun, saya udah mengenal semua firman-Nya. Selalu sisakan ruang untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh. Amin, saudara. Sisakan ruang untuk Tuhan supaya hikmat-Nya bisa masuk ke dalam diri kita. Sisakan ruang untuk Tuhan supaya Tuhan bisa memakai orang-orang sekeliling kita. Orang tua kita, teman gereja kita, teman kerja kita untuk memberikan masukan kepada, sisahkan ruangan di dalam hati Anda, saudara. Saya ingin tutup dengan cerita ini, saudara. Kalau Anda tanya sama Nana, kira-kira Rosid ini yang harus berubah apa sih? Saya udah tahu jawabannya, saudara. Nana akan bilang Rosid ini harus belajar untuk berinisiatif minta maaf terlebih dahulu. Selama 15 tahun, saya 5 tahun pacaran sama Nana dan 10 tahun kita menikah. Ini yang Nana selalu bilang sama saya bulak-balik. Kamu gak pernah minta maaf, kamu gak pernah duluan minta maaf dan sebagainya, saudara. Saya dengan alasan yang beraneka ragam, cara minta maaf saya berubah, cara minta maaf saya berbeda dengan orang-orang. Saya menunjukkan permintaan maaf saya dengan tindakan saya dan bla bla bla, pokoknya udahlah cerita lama, saudara. Ya kan? Suatu hari, ini sekitar 6 tahun yang lalu. Suatu hari saya ada di rumah seorang teman saya pagi-pagi, saudara.
Dia punya anak remaja perempuan. Terus anak remaja ini turun dari atas, turun ke bawah. Kita lagi ada di ruang tamu. Saya, teman saya. Lalu teman saya ini panggil anak perempuannya. Dia panggil sini. Terus habis itu diajak ngomong anak perempuannya. Dia bilang gini, Papa minta maaf atas kejadian semalam. Dia bilang gitu. Papa gak bisa mengendalikan amarah. Papa marah, Papa minta maaf. Habis itu dia peluk anak perempuan remaja loh saudara. Dia peluk, dia cium anaknya. Terus anaknya bilang oke. Anaknya pergi saudara. Nah ketika saya melihat itu saudara. Sekali lagi ini 6 tahun yang lalu tapi masih begitu jelas sampai hari ini. Saya melihat ini adalah pemandangan yang jarang saya lihat. Dari sejak hari itu saudara. Saya mulai berpikir waduh. Ini saya harus cepat-cepat belajar nih. Seperti apa yang Nana kasih tahu ke saya. Saya harus belajar untuk menginisiasi, untuk berinisiatif. Untuk meminta maaf terlebih dahulu. Walaupun pokoknya gak peduli siapa yang salah. Mau dia yang salah, saya yakin bapaknya ini pasti punya alasan kok untuk marah semalam, benar gak? Saya gak tahu apa yang terjadi semalam saudara. Yang saya tahu, yang saya saksikan adalah bapaknya minta maaf. Dan saya yakin setiap orang tua marah, pasti orang tua punya alasan, ya kan? Tapi yang saya belajar, siapapun yang salah, siapapun yang benar, kita tidak akan pernah salah. Nggak ada salahnya untuk kita berinisiatif. Untuk minta ampun dan minta maaf, saudara. Saya baru sadar itu adalah lawan dari kesombongan. Karena kalau kita pikir, saudara, semua hubungan yang rusak, suami istri, orang tua anak, pasti mereka punya argumentasi sendiri siapa yang benar. Ya gak, saudara? Kalau saya tanya sama masing-masing suami istri yang berantem, pasti mereka dua-duanya punya alasan kenapa mereka marah. Saya yakin, saudara. Bahkan tidak banyak yang kehilangan hubungan itu, tidak banyak orang yang kehilangan pernikahannya hanya karena masing-masing bersiteguh siapa yang benar. Ada satu statement yang saya nggak pernah lupa. Statement ini kalau nggak salah dari Pastor Andy Stanley atau apa saudara. Tapi statement ini berkata gini, you can be right and you can lose the relationship at the same time. Anda bisa benar. Tapi di saat yang bersamaan Anda juga bisa kehilangan hubungan tersebut, saudara. Ya kan? Jadi pilihannya ada di tangan Anda dan di tangan saya. Yang mana yang lebih penting? Ya kan? Yang lebih penting buat Anda merasa benar atau yang lebih penting menyelamatkan hubungan kita? Because you can be right and lose the relationship at the same time. Anda bisa benar tetapi di saat yang bersamaan kita bisa kehilangan keluarga kita. Ya kan? Bukan untuk apa ya saudara ya, benar itu penting, tapi buat saya nggak sepenting untuk menyelamatkan kehidupan keluarga saya. Saudara. You can be right and lose the relationship at the same time. Kalau kita pikir-pikir, bukankah itu gambaran Yesus di atas kayu salib, saudara? Dia benar, tapi dia dipersalahkan. Dia tidak bersalah, tapi dia dihukum, saudara. Firman Tuhan bilang gini, inilah kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati di atas kayu salib buat kita. While we are still sinner, Christ have died for us. Saudara, bukankah kalau Anda dan saya jadi Yesus, kita lebih baik bilang gini, buat apa saya mati buat dunia kalau dunia itu nggak menerima saya? Ayo tunjukin dulu dong kalau dunia itu akan menerima saya, baru saya mati untuk dunia. Buat apa saya mati buat orang-orang yang berdosa? Ini orang-orang harus ubah dulu dong tindakan dan perilakunya. Jadi orang yang baik dulu dong, baru saya mau mati buat mereka. Buat apa saya mati untuk orang-orang yang pada akhirnya nggak menerima saya, saudara? Tapi untungnya Yesus tidak melakukan itu. Dia mengambil inisiatif, bahkan ketika Anda dan saya masih berdosa, dia mati terlebih dahulu. Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib sebelum dia tahu apakah Anda dan saya akan menerima dia atau enggak.
Dia mati untuk kita sebelum dia tahu apakah Anda dan saya akan berubah atau enggak, saudara. Kenapa, saudara? Karena pride says wait, but Jesus initiate. Kesombongan itu selalu menunggu. Kamu berubah dulu. Kamu jadi lebih baik dulu. Ya kan? Saya tunggu kalau kamu udah berubah. Baru saya mau ampuni. Baru saya akan perlakuan kamu dengan baik. Pride says wait, but Jesus initiate. Kesombongan berkata tunggu, nanti tunjukin dulu. Tapi Yesus melangkah terlebih dahulu, saudara. The decision to follow Jesus is the decision to unfollow pride. Keputusan Anda untuk mengikuti Yesus seharusnya itu adalah keputusan kita untuk meninggalkan yang namanya kesombongan. Otomatis, saudara. Kalau kita memutuskan untuk ikut Yesus, keputusan yang sama pun artinya kita meninggalkan yang namanya kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, dan sebagainya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman yang kami pelajari hari ini, Tuhan. Tuhan, seperti yang kami pelajari bahwa kesombongan, keangkuhan, tinggi hati ini sangat susah dideteksi di cermin. Oleh sebab itu kami butuh hikmat Tuhan. Kalau ada kesombongan dalam diri kami, Tuhan, kami tidak mampu untuk mengubah diri kami dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami minta kuasa Tuhanlah yang akan mengubah kehidupan kami. Hari ini kami belajar, Tuhan, bahwa kesombongan itu adalah ketika kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tidak peduli berapa banyak pun yang kami punya dalam kehidupan kami, seberapa berprestasi kami, betapa banyak pun pencapaian kehidupan kami, betapa hebat kami dalam kehidupan ini. Jangan sampai kami ada di sebuah titik di mana kami berkata kami tidak lagi butuh Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, setiap langkah, setiap keputusan, kami mau Tuhan ada di dalam semuanya itu. Kami juga diingatkan hari ini bahwa kesombongan adalah ketika kami merasa bahwa diri kami adalah yang paling benar. Jangan sampai kami tiba di sebuah titik di mana kami merasa kami benar, kami orang yang benar karena kebaikan kami, karena jasa kehidupan kami. Tapi ingatkan selalu bahwa kami benar di hadapan Engkau karena kasih karunia dan anugerah-Mu, karena karya-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Kami juga belajar bahwa kesombongan itu adalah ketika kami mengandalkan dan percaya akan hikmat kami sendiri. Tuhan, kami tidak mau hati kami penuh. Kami selalu ingin menyisakan ruangan supaya Tuhan bisa berbicara. Kami ingin menyisakan ruangan dalam hati kami dan kehidupan kami supaya hikmat Tuhan itu bisa masuk ke dalam hidup kami. Kami mau sisakan ruangan dalam hati kami supaya Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kami untuk memberikan masukan, nasihat, teguran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu mengajarkan kami bahwa kami harus berinisiatif, kami harus mengambil langkah terlebih dahulu. Seperti yang Engkau lakukan ketika kami berdosa, masih berdosa, Engkau sudah mati untuk kami semua. Demikian juga dalam kehidupan kami, dalam relationship kami, hubungan kami dengan satu dengan yang lain. Kami ingin menginisiasi, kami ingin berinisiatif untuk melangkah terlebih dahulu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa walaupun firman ini sudah stop untuk diberitakan, tapi ketika kami pulang dari sini, Roh Tuhan selalu menuntun kami, Roh Tuhan memberikan kami hikmat untuk tahu apa yang harus kami lakukan dengan semua
yang kami pelajari hari ini. Jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan dicurahkan atasmu dan akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu yang begitu luar biasa dan yang terbaik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dan untuk Anda yang menyaksikan online, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.